Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adipun. Ya pun. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Yuni yang sudah mengundang saya untuk hadir pada acara ulang tahun yang keempat. Sebelumnya ini sudah pernah beberapa kali ke sini ya, dua kali ada acara Fatila dan juga kita berkunjung. Saya bangga Pak Yuni saat ini sudah menembus, tadi kalau disampaikan per minggu sudah 80 juta ya per minggu. Dulu waktu mulai gelaran itu memang belum banyak. Mungkin anak-anak ini yang hadir di sini dari BL ini. Unila. Ini baru sekali ini atau udah berapa kali? Udah minggu ketiga. Oh ini minggu ketiga. Iya. Kayak belajar yang kemarin ini ya, ini ya. Oh ya. Tentunya ini menambah semangat Pak Yuni ketika bisa berbagi kepada adik-adik mahasiswa semuanya. Yang saya hormati Ibu Hani dari PPA ya, Sekretaris PPA, mewakili Kepala Dinas dan seluruh hadirin. Saya izin perkenalkan diri ya. Di sini saya ada profil sedikit, mungkin kamu tidak salah. Nah, Ibu mungkin perkenalkan diri, nanti kalau nggak kenal maka nggak sayang. Di sini ada profil Ibu, narasumbernya. Pertama ini adalah nama Dwi Tania Gunadi, anggota DPR RI dari Dapil 2 dari fraksi Partai Gerindra. Kalau Partai Gerindra ya. Nah, kemudian Ibu di sini sudah di periode yang kedua. Periode yang pertama 2014 sampai 19. Periode yang pertama 2014 sampai 2019 kalau udah. Periode pertama 2014 2019, kemudian periode yang kedua ini 2019 sampai 2024. Anak-anak Ibu doakan semoga nanti ada yang bercita-cita juga ya untuk terjun ke politik. Nah kemudian sedikit gambaran kita di DPR itu tugasnya apa, fungsinya apa? Pertama adalah fungsi legislasi. Legislasi di sini adalah menyusun undang-undang bersama pemerintah. Jadi kalau undang-undang ini disusun bukan hanya DPR. Kalau ada yang demo kata undang-undang ini salah karena DPR, bukan. Undang-undang ini disusun karena ada kerjasama kesepakatan bersama pemerintah, karena bahan-bahan masukan juga kebanyakan dari pemerintah, karena ini nanti eksekutornya adalah pemerintah. Jadi pemerintah bersama DPR menyusun undang-undang. Kemudian ada di sini fungsi anggaran. Kami bersama mitra. Ibu ada di Komisi 4. Kalau tahu di DPR itu ada komisinya sampai 11. Komisi 4 itu mitranya dengan Kementerian Pertanian, Kementerian KKP, Kelautan dan Perikanan, Kementerian KLH, Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Nah, kami dengan mitra ini tentunya saja menyusun anggaran-anggaran program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat seluruh Indonesia. Ketika anggaran itu berpihak kepada rakyat, kami komisi anggota DPR akan menyetujuinya. Nah, kemudian fungsi ketiga adalah tadi legislasi, anggaran dan juga pengawasan. Pengawasan ini kami mengawasi bantuan-bantuan, program-program yang diusulkan oleh pemerintah, bagaimana dampaknya terhadap masyarakat, baik buruknya terhadap masyarakat. Seperti contoh sekarang PPA. PPA itu juga adalah produk dari legislasi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Kekerasan Seksual itu adalah program produk dari legislasi DPR RI. Nah, tentunya di sini kita akan mengawasi bagaimana program-program yang diberikan oleh PPA ini akan memberikan dampak atau tidak kepada seluruh masyarakat. Karena kita berbicara perempuan, jadi juga berbicara tentang undang-undang tentang tindak kekerasan seksual. Nah kemudian, anak-anak kalau melihat ya, ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD. Nah kami punya kewajiban untuk menghimpun, menyerap, menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat. Ibu di Komisi 4 banyak sekali aspirasinya tentang alat-alat mesin pertanian.
kemudian bibit-bibit tanaman pertanian. Kemudian ada yang meminta tentang ikan. Kemudian ada juga tentang kebun-kebun bibit rakyat. Nah, ini semua adalah aspirasi. Adik-adik ini bisa mengajukan aspirasi kepada kami. Tidak mesti dari masyarakat, tidak mesti dari petani. Karena ibu adalah wakil rakyat seluruhnya untuk Lampung. Jadi apa aspirasinya bisa diusulkan. Kalau dulu ibu mitranya dari Kementerian Pariwisata, makanya banyak berhubungan dengan Mas Wahid. Nah, sekarang sudah di Komisi Pertanian, tentunya banyak berkiprah di bidang pertanian. Ada yang mahasiswa pertanian? Nggak ada. Ibu dulu alumni alumni Unila juga. Pertanian tahun 82. Kalau anak-anak ini sekarang udah anak-anak ibu semua ya. Karena anak ibu yang busuk kelahiran tahun 94 udah selesai semua. Jadi udah di atas kalian semua. Dan ibu adalah alumni Unila. Alumni Unila, tapi alumni Unila kemarin ya. Bukan Pak Karomani ya. Siap. Kemarin kita mengadakan di parlemen adalah P20. G20 itu untuk negara-negara, dan parlemen sendiri juga mengadakan diskusi dengan negara-negara 20 negara. Nah, ini isu-isu yang dibahas adalah Sustainable Development Goals, SDGs. Mungkin anak-anak udah ngerti ya bagaimana pembangunan yang berkelanjutan di semua sektor. Kemudian ada green economy, ekonomi hijau, bagaimana kita menciptakan ekonomi yang baik sehingga kita tetap bisa menjaga lingkungan kita. Kemudian demokrasi dan gender equality. Nah, gender tentunya menjadi isu utama kami. Kami nanti akan melakukan kunjungan ke Papua New Guinea. Itu juga kita akan membawa isu gender untuk Indonesia. Nah, ini mungkin nggak usah dibahas terlalu panjang. Nah, sejarah gender sendiri. Ya, anak-anak ini beruntung loh. Kalian ini lahir udah di zamannya, eranya keterbukaan. Ibaratnya itu listrik udah ada. Kita dulu sekolah ya, ini ya. Mungkin kalau saya sekolah itu listriknya masih pakai lampu templok. Boro-boro kita mau tahu nih sekolah mana yang bagus, informasi apa yang kita dapatkan, masih pakai lampu templok. Kalau kita perlu ke sekolah sana, kita harus jalan ke sana cari literatur. Nah, sekarang ini anak-anak sudah di eranya milenial, udah di bawahnya milenial ya. Jadi lebih mudah lagi. Nah, kita juga bersyukur kepada ibu kita R.A. Kartini yang telah membawa dari kegelapan menjadi dunia makin terang saat ini. Itu Ibu R.A. Kartini. Kemudian ada Ibu Rahmah El Yunusyah. Ini dari Padang yang pertama kali mendirikan sekolah perempuan di dunia. Mendirikan sekolah perempuan pertama di dunia itu dari Indonesia. Tapi dulu sekolahnya melalui keagamaan, ya, melalui keagamaan di desa, di pondok, yang sedikit-sedikit memberikan pembekalan bahwa perempuan itu tidak boleh dikekang, perempuan itu harus berdaya, perempuan juga harus mempunyai hak yang sama. Ini ketika Ibu Rahma. Kemudian ada Temu Puspa, partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak dilakukan tahun 2016. Kemudian kita masuk ke tahun 2022, yaitu P20 tadi, isu kesetaraan gender, sustainable, green ekologi, demokrasi. Nah, ini target kita di sini. Target di 2030 ini dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Parlemen P20 ini adalah mengakhiri segala bentuk diskriminasi. Tahu nggak diskriminasi apa? Kemudian menghapus segala bentuk kekerasan, menghapus praktek berbahaya, pernikahan dini. Masih ada nggak? Dilihat di desa ada pernikahan dini? Masih banyak. Nah, itu harus perlahan-lahan disampaikan. Kemudian menghargai pekerjaan IRT, ya, kemudian asisten rumah tangga, dan menjamin partisipasi publik, politik, teknologi hingga kebijakan. Nah, ini yang akan kita perjuangkan. Saya sebagai anggota parlemen tentunya harus memperjuangkan sasaran kita tahun 2030. Anak-anak sekarang yang hadir sini dihadapkan kepada yang enak-enak aja loh. Yang kelihatan di depan mata mudah, tapi sesuatu yang sulit untuk dikerjakan. Pemberdayaan tadi
pemberdayaan yang disampaikan oleh Pak Dharma, kemudian sebagai pembina itu nggak mudah. Kalau kita lihat di sini adalah yang sudah siap. Ini jatuh bangunnya, apalagi kemarin pandemi 4 tahun belakang ya. Ini ulang tahun keempat, berarti pandemi 2 tahun ini dilalui oleh payung ini. Ini suatu pekerjaan yang tidak mudah. Saya tanya ini, ada yang dari Lampung Timur nggak? Kecamatan apa? Bandar Sri Bono. Ada lagi? Ini Lampung Tengah, Lampung Tengah, Metro. Lampung Timur juga. Kecamatan apa? Bumi Agung. Bumi Agung itu sebelum Kampung Mudik. Oh, Bumi Agung ya. Oh ya, Bumi Agung. Nah, karena begini, Ibu keliling kabupaten. Dapil 2 yang mewakili Ibu ini adalah 7 kabupaten. Lampung Utara, Waikana, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Lampung Timur, dan Lampung Tengah. Nah, untuk melakukan pemberdayaan di setiap kabupaten itu harus punya ciri khas yang berbeda-beda, nggak mudah. Kita melakukan pembinaan kepada kelompok tani, tapi ibu-ibu harus diberdayakan, dan itu nggak mudah, sama sekali nggak mudah. Jadi Ibu berharap kalian ini nanti setelah dapat sekolah di Payungi ini bisa mendampingi ke desa-desa. Itu harapannya ya. Karena kalau setelah sekolah ini siapa yang biayain? Sendiri-sendiri atau ke kampus? Oh, dibayarin kampus ini? Kerjasama sama kampus. Karena kalau kalian udah sekolah di sini terus nggak diterapkan, itu hanya mimpi aja. Mimpi. Kita boleh bermimpi, tapi kalau nggak diterapkan itu mimpi yang berkepanjangan. Jadi kalian harus balik ke desa kalian masing-masing ya, pulang tanya, apalagi kalau misalnya orang tuanya ada yang kepala desa atau tokoh-tokoh di kampung, itu ditanya sejauh mana pemberdayaan perempuan. Karena pemberdayaan perempuan ini nggak bisa cerita doang di depan di sini di atas kertas, atau cerita hanya beberapa hari, 3 hari ini kalian ikut pendidikan. Tapi pemberdayaan itu harus berlaku dan diterapkan. Saya mau tahu sedikit nih, ini udah hari keberapa ikut pelatihan? Hari? Udah seminggu? Kita tiap minggu. Oh, tiap minggu. Nggak, maksudnya ini udah berapa kali ini? Ini yang ketiga kali. Udah ketiga kali. Nah, tentunya udah ada gambaran. Coba aku sini, coba deh. Ayo masuk maju coba. Ibu mau tahu nih. Bisa. Saya bantu dari sini. Ya, kenalin dirinya. Kenalin. Udah dapat minggu. Terus kira-kira apa sih obsesinya gitu loh? Obsesinya dari pelatihan ini, kemudian melihat yang sudah keberhasilan ini. Karena kita berbicara pemberdayaan, itu harus ada subjek dan objek. Gak bisa kita belajar pemberdayaan tapi gak ada objek yang mau diberdayakan. Manusianya siapa gitu ya. Coba Ibu mau tanya, namamu siapa? Kira-kira setelah dapat pelajaran ini obsesinya apa sih yang mau akan dilakukan? Apakah berkelompok ataupun apa? Nama saya Aini. Jadi kebetulan kita di sini dari Unila, Bu. Program kita di sini digitalisasinya gitu. Digitalisasi. Kalau digitalisasi apa yang mau diharapkan kepada masyarakat dari digitalisasi? Setelah udah 3 pertemuan ini sih kita berharap adanya program berkelanjutan gitu yang bisa diterapin oleh masyarakat, yang udah kita saling sharing lah gitu loh, Bu. Kita bantu untuk proses digitalisasinya, terus mereka juga udah mulai menerapkan itu. Nah, proses yang gambarannya di mana mau dilakukan? pembuatan akun. Udah mulai di UMKM sama desa wisatanya. Di kecamatan apa? Di Payungi ini aja. Payungi. Kampung? Saya dari Teluk, Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung. Ini dari Bandar Lampung ya? Iya. Nah, Ibu mau tanya lagi dari kabupaten lain coba. Coba dari kabupaten lain. Karena ini harus berhasil. Saya juga nggak mau Mas Dharma mengadakan kegiatan ini hanya terus memperbesar Payungi. Iya kan? Kalau Mas Iqbal memperbesar Payungi lagi, mengadakan
manjau, mengat, bejeng gitu kan. Nah, musik moho, payungi lagi. Terus kalian di sini dididik di sini. Tapi ya udah untuk payungnya lagi. Kalian harus punya obsesi lain gitu loh. Untuk ke desa kalian masing-masing. Saya beberapa kali mengirim juga ke sini. Ini yang harus dicamkan. Karena pertama, kalian nanti selama ibu menjabat, ibu sudah ada 3 wadah yang ibu bina sebagai pemberdayaan perempuan. Pertama itu PIRA. PIRA itu Perempuan Indonesia Raya. Perempuan Indonesia Raya adalah sayapnya Partai Gerindra untuk perempuan. Bagaimana memberdayakan perempuan-perempuan yang ketika mereka tidak bisa tampil berbicara, mereka bisa tampil berbicara. Ketika mereka tidak mengerti program platform partai, mereka mengerti. Kemudian bagaimana juga mereka harus mampu untuk berjuang untuk partai. Dan lebih penting lagi, mereka harus bisa mencalonkan diri menjadi legislatif. Kemudian kedua ada namanya Wedok Sedang Berkarya. Itu ada di Sendang Agung. Tapi memang kita butuh sosok yang untuk menjadi pendamping. Nah, Wedok Sedang Berkarya itu juga kita punya pendamping yang luar biasa, yang tadinya ibu-ibu nggak berdaya, dari hanya memilah sampah, sekarang mereka sudah punya tabungan, sudah punya koperasi. Kemudian ada lagi Askoani, itu di Lampung Tengah juga, itu sekarang mereka sudah membina ada 2000 UMKM. Besok sosok ketuanya itu akan mendapatkan akan diundi untuk mendapatkan upah karti. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, yang ibu mau tanya, obsesi kalian setelah ikut ini apa? Oke, Mas Dharma membesarkan payungi, Mas Iqbal membesarkan payungi. Kalian dikirim ini bukan untuk membesarkan payungi aja loh. Itu harus dicamkan. Ibu gak setuju kalau hanya membesarkan payungi. Kalau payungnya gak usah dibesar-besarin lagi, udah banyak kok tokoh-tokohnya. Tapi hendaknya mereka yang dikirim ini, yang dikirim belajar di sini, mereka juga harus mempraktekkan di tempatnya. Itu yang harus diajak berkolaborasi di desanya. Ibu mau tanya, yang paling desa paling jauh, Waikanan adakah? Dari Waikanan? Jangan nyumput-nyumput loh, ini abang-abangnya nih. Lampung Utara? Ada nggak? Kamu dari mana? Mas Suji, sini maju Mas Suji. Mas Suji ini tempat saya juga. Nah, kenalin diri. Mana kondisi desamu? Apa yang kamu lihat? Terus setelah belajar ini apa sih obsesi kamu ke depan? Kenalin kamu. Bismillah, terima kasih ya Ibu. Kenalin, nama aku Vera, aku dari mahasiswa Universitas Lampung, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Kebetulan domisilinya dari Mesuji. Setelah 3 minggu di payung ini, kita ngeliat itu kayak masyarakat itu kompak banget gitu ya Bu di sini. Jadi saya tuh terobsesi kayak gimana caranya di desa saya tuh saya bisa menyatukan satu pikiran gitu masyarakatnya. Karena bisa dilihat tuh kayaknya sekarang karena udah canggih gitu ya, ada sosial media segala macam tuh kayak mau nyatuin pikiran itu kayak susah gitu, karena mereka bisa dapat informasi dari mana-mana gitu. Tapi karena setelah melihat di payungi ini, di payungi aja bisa, kenapa kita tidak bisa melakukan di desa lain gitu. Jadi sini. Vera Ibu. Vera. Tepuk tangan untuk Vera. Ya, Mas Suji. Kita harus punya. Karena gini, untuk pemberdayaan itu memerlukan suatu wadah. Betul? Nggak ada wadah nggak bisa. Kita memberdayakan satu orang, Mas Dharma keliling satu-satu, nggak ada. Tapi wadahnya apa? Payungi. Saya untuk pemberdayaan perlu wadah. Wadah apa? PIRA. Wadahnya apa? Wedok Sedang Berkarya. Wadahnya apa? Askoani. Kalau nggak ada wadah nggak bisa. Kemudian wadah itu harus memberikan pusat informasi. Informasi apa? Informasi tentang kondisi, informasi saat ini, informasi lagi. Oh, beberapa di daerah kita ini punya yang jago seni. Atau informasi lagi kita bisa melakukan, ibu-ibu ada yang ahli buat kue. Informasi lagi apa? Tentang pendidikan, tentang kesehatan. Itu bisa dihimpun dari desa-desa kita. Pertama ada data, informasi dulu.
mana kita mau tahu? Di sini informasinya apa pertama? Bahwa banyak ibu-ibu yang cuma duduk aja, ngelihat suaminya kerja, pulang, selesai, ya kan? Harus pertama informasi. Kedua, wadah yang kita bentuk ini harus menjadi pusat pergerakan. Anak-anak nggak bisa bersendiri. Tadi pentahelix, ada dari mahasiswa, ada dari pemerintah daerah, ada juga dari DPR-nya, ada dari pihak swasta, ada dari komunitas. Kalian bisa berbicara begini, tapi ketika pemerintah daerah atau kepala desa nggak mendukung, kalian langsung lempem, ya nggak jadi. Ini contoh banyak nih, kepala desanya atau ini nggak mendukung, tapi dia terus. Karena ini adalah pemberdayaan. Pemberdayaan itu nggak bisa berhenti. Pemberdayaan itu harus terus digenjot, dilakukan. Kemudian sebagai wadah pergerakan. Yang ketiga sebagai apa? Wadah konsultasi. Pertama kita butuh konsultasi dulu dari berbagai pihak. Apa yang harus kita lakukan? Mau dilakukannya seperti apa? Kemudian sebagai pusat konsultasi. Kemudian sebagai pusat pendidikan. Ini udah jadi, ini udah sebagai pusat pendidikan ya. Ada sekolah payungi, ada pondok pesantren, kemudian ada lukis, itu sekolah juga baik formal maupun non formal. Udah jadi pusat pergerakan, udah jadi pusat konsultasi, udah jadi pusat informasi, sudah jadi pusat sekali. Satu lagi adalah pusat jaringan. Kalian harus punya jaringan. Jaringan seperti ini dengan pemerintah daerah, dengan DPR, kita harus punya jaringan. Dan ibu akan mendorong kalian itu perempuan yang harus nggak boleh patah semangat, nggak boleh putus asa. Ini sesuatu yang baru akan dimulai, dan itu nggak mudah. Ingat, itu nggak mudah. Jadi kalau kalian cuma datang hari ini ngedengerin, terus kalian membuat media sosial untuk payungi, kemudian kalian membesarkan terus payungi. Ibu bukan nggak mau payungi dibesarkan ya, bukan nggak mau loh, ini maaf ya. Tapi kalau setiap yang datang disuruh ngebesarin payungi, kapan ini bisa bergerak untuk ke daerah lain gitu loh Mas. Jadi itu PR buat kalian. Mungkin dari yang mesuji pulang nanti harus punya langsung apa ya, langsung lobby, langsung nggak lo apa ya, langsung nyambung gitu loh. Tanya sama bapak kita, Pak, bagaimana pemberdayaan perempuan ini? Saya melihat di sini, bisa nggak? Ayo kita mulai dari mana? Kalau kita nggak mulai, kita mimpi. Kita mau pemberdayaan di kampung kita, mau pemberdayaan di desa kita nggak mulai, nggak kita ajak bicara. Ayo kepala desanya, coba didata perempuan-perempuan yang berkompeten di sana di mana, sejauh mana. Kalau mereka dibuat payungi begini, itu siapa yang mau akan jadi leader di kampung kita? Siapa yang akan memimpin di sana? Perlu waktu, perlu tenaga, perlu pikiran. Nah itu yang harus dicamkan. Sebagai contoh, ibu kampungnya dari Terbanggi Besar. Di sana satu-satunya kampung Terbanggi Besar itu adalah kampung budaya. Karena awal berdirinya Provinsi Lampung itu ada di Terbanggi Besar. Kemudian dia ada makam syekh, kemudian dia ada rumah-rumah adat. Semua itu ada di sana. Untuk menyatukan menjadi kampung budaya ternyata nggak mudah. Anak muda ingin bergerak sesuai dengan selera anak muda. Tapi orang-orang di sana, tua-tua adat di sana, itu maunya mereka yang selalu dihormati. Nah, ketika anak muda nggak mau berpikir panjang, ya sudahlah, nggak usah aja. Sekarang antara hidup antara mati. Padahal ibu berangkat mengajak mereka itu ke payungi untuk belajar di payungi. Karena apa? Setelah budaya itu ditonjolkan, kita misalnya awal-awal kita bisa kopi, atau kalau kita ngopi bersama sepanjang rumah, kemudian dengan apa namanya pantun-pantun Lampungnya, kemudian ada ngigel-ngigel nari-nari Lampung, tentunya itu menarik perhatian pariwisata kan. Tapi sekali lagi nggak mudah. Antara orang-orang tua adat dengan anak-anak muda ini nggak satu pikirannya. Sudah diajak FGD, kita kumpulkan orang-orang tua.
kita maunya gimana? Orang-orang tua tuh ini dulu ya, apa namanya? Memantau aja lah gitu, memantau atau mengikuti dari belakang. Ketika anak-anak ini akan keluar dari alur, kita harus turun tangan. Nah, tapi ini gak jalan. Coba, saya mau cari anak laki. Coba, Mas. Ayo Mas, sini Mas. Ayo kamu aja sini. Nah, dari mana? Kenalin. Desanya di mana? Tinggalnya di mana? Saya memperkenalkan diri, nama saya Fardan Api dari IAIN Metro, jurusan Ekonomi Syariah, asal dari Tunggalrejo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Punggur. Ya. Tahu nggak di Punggur ada begitu KWT-nya yang besar, UMKM yang besar? Tahu? Tahu. Tahu. Nah, itu kan semua pemberdayaan. Iya. Sekarang di desamu sendiri apa potensinya desamu? Tunggalrejo. Kalau di desaku sendiri itu sepertinya belum ada, Bu. Belum ada. Belum ada, karena melihat banyak sekali kekurangan dari segi sosial juga. Yang pertama tingkat keprimitifan lingkungan, yang kedua itu kurangnya pendidikan, karena banyak sekali anak-anak muda itu yang sekolah hanya sampai SMP, SMA. Jadi di situ saya pribadi ketika belajar di Payung ini banyak sekali ilmu seperti seni, branding, segala macam terkait keberdayaan. Saya bingung mau menerapkan di mana, Bu. Jadi untuk memberikan pemahaman di desa saya itu saya bingung. Bingung nggak? Farid. Nah, coba tepuk tangan untuk Farid. Silakan Farid duduk. Itu yang Ibu sampaikan. Kalian pasti belum ngerti ini gimana sih mulainya, dari mana dulu kita harus memulai. Benar nggak? Kalian belajar di sini, oke, sampai selesai dapat sertifikat, bangga dapat sertifikat. Tanya dengan diri sendiri, apa yang sudah kita perbuat? Kalau kita berbuat lagi untuk payungi, ya sama aja bohong dong. Payungi cari duit aja berarti, ya nggak? Kalau kita hanya untuk payungi. Jadi saya harap anak-anak ya, hari ini akan menentukan langkah kalian ke depan. Kalian kan gak mau selesai tamat begitu aja, ya kan? Kita belum tentu nanti dapat suami orang hebat, belum tentu kita dapat pekerjaan yang layak, belum tentu kita bisa melanjutkan sekolah S2. Semua adalah takdir dan juga adalah kesempatan. Jadi kesempatan sekecil apapun harus kalian mulai di desa kalian. Kalau hari ini belum bisa, terus sampai ketemu. Kalian punya wakil rakyat di desa-desa. Kalian punya wakil rakyat, ingat. Desa kalian punya wakil rakyat. Anggota DPR kabupaten kalian ada. Anggota DPR provinsi ada. Anggota DPR RI kalian ada. Kita siap untuk bersinergi. Kita siap juga untuk meneruskan aspirasi masyarakat tentang pemberdayaan yang sesungguhnya ini seperti apa. Hari ini sudah sukses. Nanti ada gelaran, tenang aja Dharma, udah ada gelaran lagi, ada ini lagi. Tapi payungi lagi. Kalian mau cuma jadi penonton? Hari ini kalian cuma jadi penonton loh. Datang, ngeluarin duit, makan. Padahal yang diharapkan di era Indonesia Emas, kalianlah sebagai penentunya. Kalianlah sebagai penggeraknya. Kalianlah yang memiliki negara ini. Kalian memiliki desa ini dan kalian yang harus bangkit. Kalian yang harus maju, bukan sebagai penonton. Nah, mungkin itu saja pengantar saya. Nanti kita bisa diskusi lagi lebih lanjut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ria atas penyampaian yang luar biasa. Kita jadi punya insight baru ya Bu abis ini. Kayaknya langsung pada mau semangat nyari potensi desa masing-masing. Langsung abis ini kita mau kemana nih gitu Bu ya. Oke, mungkin langsung selanjutnya langsung boleh dari Ibu Hani untuk pemaparan selanjutnya. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Ya. Yang terhormat Ibu Dita Ria, anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Yang saya hormati
Genpi ya, dan adik-adik semua peserta pelatihan ya dari payung ini. Syukur alhamdulillah kita semua diberi kesehatan dan bisa silaturahmi. Yang pertama silaturahmi yang sangat bermanfaat adalah dengan Ibu Bitaria ya, karena beliau ini adalah wakil kita, sehingga apapun sebenarnya bisa kita ceritakan, curhat dengan beliau ini. Kira-kira apa sih Bu, gitu kan? Kemudian silaturahmi dengan adik-adik semua. Mungkin kita belum saling kenal ya. Saya Hanita Farial, bertugas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Beberapa tahun yang lalu saya banyak juga bekerja sama dengan Bu Bitaria, karena pada saat itu saya bertugas di Dinas Pariwisata Bu, dengan Genpi juga ya. Namun saya dapat tugas yang lain sehingga bisa bertemu di tugas yang lain, yaitu pemberdayaan perempuan. Kalau kita lihat mungkin pada saat ini saya memang mewakili Bu Kadis ya, Bu Fitri, sebagaimana undangan yang disampaikan oleh panitia. Namun Bu Fitri pada hari ini tidak bisa hadir karena sedang tidak sehat ya, demam atau batuk pilek. Karena sekarang ini walaupun katanya pandemi sudah tidak ada lagi, tapi kita semua harus tetap menjaga prokes ya, kesehatan kita. Apalagi sekarang ini musimnya kadang panas, kadang hujan, dan itu semua membawa kita kadang-kadang menjadi tidak sehat. Baiklah, sebagaimana yang disampaikan ke kami bahwa pada hari ini adalah ulang tahunnya Payungi, dengan tema yang kemarin disampaikan ke kami adalah perempuan, seni, dan ekologi. Pada saat ini mungkin izin Bu ya, kami ingin menyampaikan bahwa ekosistemnya seni dengan di tempat yang desa yang ramah perempuan. Yang pertama-tama ingin kami sampaikan, mungkin adik-adik udah tahu belum sih apa sih perempuan itu? Taunya saya perempuan dan ada laki-laki. Ya memang secara harkat memang perempuan itu adalah jenis kelamin lain selain laki-laki. Jadi kita nih yang perempuan ini. Dan alhamdulillah kita dengan setelah era Kartini kita bisa hadir di sini ya Bu ya. Kalau dulu saya juga sering mendengarkan kakek-kakek saya dulu kalau ngomong kita ini yang perempuan, kalau ditanya nenek kita di mana, kata orang itu isi rumah Bu. Bahasa Lampungnya isi nuwo Bu ya, isi nuwo. Pada saat itu kita beranggapan isi nuwo itu berarti meja, kursi, piring apa ya. Nah itu karena apa? Karena memang pada saat itu perempuan memang tempatnya adalah di dalam rumah, sehingga tidak salah pada saat nenek moyang kita dulu menyampaikan bahwa perempuan adalah isi rumah, karena memang bagian dari rumah. Ketika bapak atau kakek-kakek kita dulu pulang ke rumah, memang yang pertama kali ditanya adalah ibunya, mana ibu kamu, gitu. Artinya beliau ingin makan, ingin apa, jadi semua ditanya mana ibu kamu. Jadi perempuan itu dikatakan dulu adalah isi rumah. Alhamdulillah di zamannya era Kartini, setelah Kartini itu kita sudah boleh sekolah, boleh bekerja, boleh kemana saja. Tapi memang kita harus menjaga diri kita ya sebagai perempuan. Kemudian peran perempuan tadi sebagaimana disampaikan, yang pertama adalah peran kita sebagai diri kita sendiri. Kemudian perempuan sebagai istri dari suami. Kemudian peran kita sebagai ibu nantinya. Nanti kan semuanya mau jadi ibu kan? Gak ada kan yang gak mau jadi ibu kan? Jadi ibu artinya kita harus bisa membawa generasi muda kita nanti ke yang lebih baik dari kita sekarang. Dan kita punya cita-cita bagaimana
kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang pintar, sehingga nanti bisa menggantikan kita di era yang lebih maju. Nah, di sini yang ingin kita lihat juga adalah gendernya tadi. Ini gender yang pertama. Nah, kita tahu apa definisi gender ya. Kalau gender itu ada selalu mengatakan adalah perempuan dan laki-laki. Memang harus ada perbedaan. Kita selalu harus ada tetap berbeda. Perempuan pasti berbeda dengan laki-laki. Namun dengan adanya gender, kita semua mempunyai kesetaraan gender. Artinya ada kesamaan dalam tugas-tugas, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tadi. Jadi ini adalah definisi gender yang tadinya adalah perbedaan. Memang tetap harus ada perbedaan. Dan gender itu adalah merupakan hak asasi kita sebagai manusia. Dan di saat ini memang perempuan sudah diberi keleluasaan kelebihan untuk bisa berkreasi di mana-mana. Selanjutnya ini adalah gender. Gender bukanlah pemberdayaan perempuan saja. Karena sebenarnya hakikat dari pemberdayaan perempuan tadi, apa yang disampaikan oleh Bu Vitalia adalah bagaimana perempuan bisa meningkatkan ekonomi, khususnya di dalam keluarga. Ketika kita sudah diberdayakan, kita bisa mencari atau bisa bekerja. Kemudian seperti yang sekarang ini memang pas adanya semua belajar di Payungi ini sebenarnya pas. Karena di sini awalnya adalah ibu-ibu yang tadinya tidak bisa berkreasi, yang tadinya hanya menunggu penghasilan dari suami, yang tadinya hanya mungkin rumpi-rumpi bersama ibu-ibu, tetapi dengan rumpinya itu bisa menghasilkan yang sebesar ini. Yang diharapkan oleh Ibu Dwita tadi, bagaimana nanti adik-adik bisa juga membangun hal seperti ini di desa atau di kampung masing-masing. Setelah melihat dari sini, apa sih potensi yang ada di kampung saya? Kita lihat kalau di kampung saya itu banyaknya adalah tumbuhan mungkin sayur-sayuran. Nah, sayur-sayurannya apa sih? Ayo kita ibu-ibu, bagaimana sayur-sayuran kita ini bisa dikirim ke pasar yang lebih besar, supermarket kira-kira Bu ya. Kalau di supermarket mungkin bayarnya udah lebih ya. Kalau kita beli di pasar tradisional itu bayar hanya 5.000. Ketika dia masuk ke dalam supermarket menjadi 10.000. Tetapi itu semua memang harus ada wadah di mana ibu-ibu nanti bisa berkumpul dan bisa ikut ya di dalam kegiatan tersebut, tetapi memang tidak tadi yang merumpi tadi. Nah, itu bisa meningkatkan ekonomi dari keluarga kita dan membantu suami. Ketika suami memang tidak ada pekerjaan atau pada saat itu dia tidak menghasilkan uang, kita bisa membantu. Dan itu dengan keseimbangan ekonomi itu juga akan mengurangi KDRT. Karena sebenarnya KDRT itu awalnya itu dari apa ya, pas suaminya tidak ada terus ibu-ibu langsung, Pak ini gimana nih mau beli ini, dan bapak itu pada saat itu sudah tidak ada. Nah, itulah KDRT. Kemudian kadang juga anak-anak ibunya, Bu kami mau sekarang ini banyak menggunakan kuota ya. Ketika kuota tidak ada, ibunya didesak. Nah, ini adalah kadang-kadang ibu juga akhirnya kekerasan terhadap anak. Jadi hal-hal seperti itu semuanya adalah awalnya dari ekonomi ya. Kemudian kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak punya wadah yang selama ini kami bina juga, Ibu, adalah kelompok PEKA, kelompok perempuan kepala rumah tangga. Kalau kemarin Bu, banyak yang memang dari korban COVID Bu, karena suaminya yang meninggal atau apa, sehingga banyak perempuan itu akhirnya tidak punya nafkah atau ekonomi, sehingga
tidak bisa membesarkan anaknya atau bagaimana, kami punya wadah yaitu perempuan kepala rumah tangga, Bu. Jadi setiap tahun kami coba untuk memberikan pelatihan sebagaimana apa yang ada di lingkungannya. Kalau memang lingkungannya banyak anyaman, kita akan memberikan pelatihan. Pelatihan tersebut mungkin nanti kita sampai dengan pelatihan terhadap pemasarannya. Atau juga sekarang sudah ada online ya. Sekarang ibu-ibu sudah banyak yang mampu untuk memasarkannya secara online. Di tahun ini juga kami sudah meluncing Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang di setiap kabupaten kita launching di satu desa terlebih dahulu, dan mudah-mudahan di akan datang kita juga akan meneruskan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Kemudian gender bukanlah emansipasi perempuan saja, ya, tetapi juga bagaimana di era sekarang ini kita bisa berpartisipasi di pembangunan yang lebih besar ya. Kemudian gender tidak hanya berbicara tentang perempuan, tapi juga berbicara tentang keterlibatan laki-laki ketika ada kegiatannya perempuan. Sekarang Bu, kalau kita lihat di kegiatan ini laki-lakinya minoritas. Jadi artinya jangan hanya ketika ada perkumpulan perempuan adalah itu perempuan aja, lelaki tidak perlu. Sebenarnya lelaki juga harus tahu apa sih yang bisa kita kolaborasikan terhadap perempuan, dalam hal ini adalah adik-adik. Untuk itu mungkin saya juga berpesan, mungkin apa yang disampaikan dan diharapkan oleh Ibu Wita tadi, adik-adik nanti bisa mengembangkan diri masing-masing di desanya dengan melihat apa yang bisa dikembangkan di desa atau potensi yang baik yang ada di desanya. Kemudian ini pengurus taman gender, yaitu strategi ya, strategi pemerintah mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan anggarannya untuk bagaimana memperoleh kesetaraan perempuan, memperoleh kesetaraan dengan laki-laki dengan berbagai aspek. Lanjutnya, ini adalah dasar kita ya, sebenarnya ada di dalam undang-undang kita udah jelas bagaimana kesetaraan gender tersebut. Lanjut, nah ini adalah riset ya, sebenarnya yang disampaikan tadi adalah katanya perempuan, seni, dan ekosistem. Di sini pada saat dahulu perempuan ini sebagai subjek ya, subjek dari seni. Sebenarnya seni ini dalam arti luas ya, bukan hanya seni suara, seni rupa. Jadi dengan adanya berkumpulnya di Payungi ini sebenarnya adalah seni. Seni bagaimana menggerakkan orang-orang, menggerakkan ibu-ibu bisa semuanya serentak berekonomi, berdagang, dan bisa yang datang ini bukan hanya di sekitar sini. Sekarang dari Bandar Lampung juga pagi-pagi kadang sudah berangkat ke metro Bu, jam 6 pagi berangkat ke metro hanya untuk jajan di sini. Kebetulan saya sudah 3 kali ya ke sini, dan tadi saya bawa teman-teman juga, dan teman-teman ini juga akan bercerita ke sini. Tapi ini sebenarnya memang sudah besar, tapi kita harapkan ada payung-payung lain juga di tempat-tempat yang di desa kita. Kemudian kalau dulu perempuan sebagai subjek, tapi sekarang banyak juga bergeser perempuan itu sebagai objek. Tadi disampaikan oleh Pak Dharma, kalau ketika melukis, coba perempuan yang dilukis, katanya lebih mahal, lebih gampang dijual. Jadi lekuk-lekuknya dilukis. Nah, kemudian ketika suara juga perempuan, ketika laki-laki yang nyanyi, perempuan di bagian belakang. Untuk apa sih suara vokal belakang ya, sebenarnya dia juga punya potensi untuk bisa nyanyi sendiri. Nah, di situ kita harapkan dengan adanya sistem yang ramah perempuan ini, sehingga kita bisa juga
perempuan sebagai subjek daripada kegiatan tersebut. Selanjutnya, kalau dulu memang ketika zaman dulu tidak ada seperti ini ya, MOU kita atau perjanjian kerja, ketika kita datang bayarnya berapa? Kalau dulu tidak ada. Ya sekarang mungkin sudah alhamdulillah Bu dengan pegawai dengan PRT kita aja, ketika dia masuk dia akan bertanya dulu, saya mau dibayar berapa Bu? Kalau dulu kan tidak, karena banyak saudara juga Bu ya, kadang-kadang kita membantu saudara untuk sekolah sehingga bayarannya tidak ada ya Bu. Yang penting dia sekolah kalau zaman dulu kan, yang penting dia bisa tinggal di rumah kita. Kalau sekarang enggak, dengan pergeseran waktu PRT pun sudah bisa memberikan perjanjian kerja. Ketika masuk, Bu saya digajinya berapa? Nah itu adalah perjanjian kerja, walaupun dengan level, cuma ininya belum ada hitam di atas putih. Nah inilah yang buat kadang-kadang PRT juga ketika perjanjian kerja tidak hitam di atas putih, kadang-kadang ada juga majikan yang semena-mena sehingga tetap tidak dibayar. Itu juga yang membuat perempuan menjadi terpuruk lagi ya. Jadi ini adalah bagaimana atau upaya-upaya kita. Kemudian bekerja dengan durasi yang panjang. Ketika bapak-bapak bekerja jam 7 sampai jam 4 sore, tetapi ketika PRT kadang-kadang sampai jam 11 malam masih bekerja, sampai dengan semua majikan tidur, dia tetap berberes-beres dan bangun harus lebih pagi lagi. Nah itu merupakan yang harus kita dobrak juga ya. Kita juga ketika di rumah kita juga harus memberi kesempatan kepada kaum kita untuk istirahat, karena badan ini harus punya waktu untuk istirahat. Dia tidak bisa bekerja selama 24 jam. Dan itu yang membuat kita sakit. Lanjutnya tempat kerja kadang kurang aman ya. Kalau di sini mungkin aman karena bapak ibu-ibunya bekerja hanya melangkahkan satu kaki ke depan rumah dan dia bekerja. Tetapi ada juga saudara-saudara kita yang perempuan bekerja sampai malam hari dan itu jauh. Nah itu kadang-kadang perlukan perlindungan terhadap perempuan tersebut. Ketika dia bekerja di malam hari dengan naik Gojek ataupun naik kendaraan umum, maka dia punya suatu ancaman untuk di perjalanan tersebut. Selanjutnya penghasilan tidak memenuhi standar UMR, itu ya kadang-kadang seperti itu. Tetapi di era-era sekarang ini, alhamdulillah kita semua bisa membuka budget kita atau membuka HP kita sudah tahu. Ketika dia bekerja di Arab, segini bayarannya. Ketika kerja di Taiwan, segini bayarannya. Kemudian ketika kerja di kota, segini bayarannya. Lanjut. Nah ini adalah rekomendasi agar perempuan atau pekerja seni mendapatkan lingkungan kerja yang mendukung dan mengaspirasi mereka, yaitu untuk pemerintah, untuk kami. Pemerintah itu adalah kami dengan DPR RI juga DPRD, bahwa membuat peraturan lanjutan tentang upah minimal dan melindungi hak-hak SDM, jadi melindungi hak-hak daripada kita. Kemudian memperkuat jaringan pengaman untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap yang berbasis gender tadi. Kemudian pemantauan berkala terhadap kebebasan berkesenian dengan fokus pada kekerasan berbasis gender dalam pekerjaan. Kemudian untuk pemberi kerja sendiri, rekomendasinya membuat kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan di tempat kerja. Kemudian memberi durasi kerja sesuai dengan ketepatan dan kesepakatan di dua belah pihak. Kita harus bisa memberi kesempatan untuk istirahat. Kemudian menciptakan tempat kerja yang lebih demokratis. Nah di sini kita lihat tadi sudah disampaikan oleh Pak Dharma, adalah tempat pekerjaannya wanita yang ramah perempuan. Jadi kita harapkan kita adik-adik juga kembali ke
bisa atau ke kampusnya bisa memberikan yang terbaik juga untuk perempuan dan anak. Dan pada kesempatan ini juga kami menyampaikan informasi kepada kita semua, kalau kita melihat atau mendengar ataupun kita sendiri ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, silakan melapor. Kalau di kami ada UPTD PPA, di kabupaten pun ada UPTD PPA. Jadi di sekarang ini kita ketika memang melihat kekerasan terhadap perempuan dan anak, silakan melapor. Nah sekarang angka kekerasan itu tinggi, Bu. Maksudnya itu mungkin di era sekarang ini sudah berani melapor. Jadi tidak hanya karena memang angkanya tinggi, tetapi juga banyak perempuan sekarang berani melapor walaupun yang memberikan kekerasan itu masih keluarganya. Dan itu kami dalam hal ini akan selalu mendampingi ketika ada kekerasan terhadap perempuan dan anak. Walaupun nanti adik-adik kembali ke kampusnya, kalau diperlukan kami untuk menyampaikan sosialisasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, kami siap untuk diundang. Nah, supaya kita semua dalam hal ini bisa memerangi terhadap kekerasan perempuan dan anak. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Nanti kita akan lebih banyak berdiskusi dan memberikan masukan kepada kami semua agar kita dalam hal ini perempuan khususnya, karena perempuan itu anak itu umur 1 sampai 18 tahun. Ada udah umur berapa? 20. Jadi itu adalah kalau sedang menjadi perempuan ya sebetulnya. Kalau memang masih SMA itu masih anak. Jadi mungkin itu. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Nanti kita akan lanjut dengan diskusi. Saya akhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ani atas penyampaian yang luar biasa ya. Jadi kita banyak tahu insight baru kalau ternyata perempuan itu tidak sempit makna yang kita cuma tahu secara biologis, tapi kita tuh perempuan lebih dari itu. Bahkan laki-laki pun punya kesempatan yang sama untuk terus mendukung gerakan-gerakan yang akan dilakukan perempuan. Dan itu juga tadi mendapat saran bagus juga dari ibu-ibu yang di depan, kalau kita tuh harus terus sustainable gitu, pemberdayaan perempuan nggak cuma sampai di sini aja. Oke, selanjutnya mungkin langsung ada Mas Iqbal untuk menyampaikan materi mengenai seni. Oke, langsung aja Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak usah berdiri lah ya, cukup aja. Karena sebenarnya saya di sini itu bingung mau jelasin tentang seni apa tentang perempuan, karena hampir 90% hampir 90% kita teman-teman kesenian itu aktivitasnya kolaborasinya sama perempuan gitu. Jadi kayak tari majongan itu kita butuhnya perempuan, nggak mungkin laki tari majongan laki gitu kan. Ngasih suguhan ke tamu-tamu laki gitu kan. Agak unik juga, lucu juga gitu. Makanya proses kesenian kita di sekolah seni payuni itu banyak sekali sama perempuan. Kayak kemarin terakhir ini kita buat ekoprint bareng teman-teman IAIN sama ibu-ibu pedagang itu hari Sabtu kemarin. Kebetulan hasilnya bisa dilihat di ujung sana. Itu pun kita nggak membiayai budget atau A, B, C, D, dan itu enggak. Kita pure silahkan ambil ilmunya, silahkan bawa pulang ke desa teman-teman masing-masing gitu. Enggak, bayar dulu baru kita kasih tahu gitu. Enggak, kita hanya menyuguhkan ini seperti ini maka akan menghasilkan seperti ini gitu. Jadi sekolah seni payung sendiri ini kita udah kerja kolektif 4 tahun. Kita dari teman-teman Sketsa Lampung itu komunitas sebenarnya yang udah dari payung pertama dulu buka, yang isinya mahasiswa yang dagang gitu kan. Sebelum mak-mak yang dagang kan mahasiswa campur
ada orang dikit gitu. Itu kita udah mulai dengan mural-mural di tembok-tembok di sini dari payung umur pertama kali. Jadi makanya kerja kolektif ini kita bangun sampai lahirlah sekolah seni payung ini, yang kita itu terinspirasi, ya nggak terinspirasi sih, kita pernah berangkat ke Tulangbuang Barat tempat Pak Umar Ahmad, itu ada sekolah seni Jumaba. Akhirnya dari situ kita yakin, oh yaudahlah sekolah seni payung ini gitu. Akhirnya kenapa sih sampai sekolah seni payung ini gitu kok semua payung ini? Karena gini, kalau sebuah produk itu nggak banyak pilihan ya, itu orang-orang bakal bosen. Oh kepayungnya cuma makan, kepayungnya ngapain? Oh makan. Nah nggak spesifik. Oh kepayungnya ngapain? Oh ada kelas ini. Kepayungnya ngapain? Oh ada kelas ini. Oh ada kelas ini, kelas itu. Yang akhirnya payung sendiri punya banyak menu untuk teman-teman baik muda, yang tua ataupun yang mahasiswa untuk bisa belajar di sini. Jadi kalau dibilang untuk perempuan, seni perempuan itu teman-teman sekolah seni payung ini paling banyak bermitra dengan perempuan. Mungkin kalau dijelasin lebih panjang lebar lagi, kita enaknya tanya jawabnya aja dulu. Tapi kalau sesimpel itu kita jelasin kenapa sekolah seni payung itu ada, karena sekolah seni payung itu ini lahir dari keyakinan kerja kolektif 4 tahun yang yakin kita berangkat ke Tulangbuang tahun itu, kita yakin 1 tahun ini bakal bangun sekolah seni itu. Jadi kalau untuk mengenai teman-teman perempuan, seni dan perempuan itu kayaknya lebih asik kita tanya jawab aja gitu. Kalau saya menceritakan banyak banget. Aku pernah di acara Festival Krakatau. Aku salah satu pembuat topeng Kagana di Festival Krakatau 2016-2017 yang mencapai rekor muri di Bandar Lampung. Itu kaitannya dengan perempuan juga. Topeng itu juga identik dengan wajah perempuan. Jadi kalau mengenai perempuan-perempuan, rata-rata kita pun lebih cenderung ke perempuan, karena eksotiknya perempuan itu nggak bisa diukur pakai apapun gitu loh. Kalau sama laki itu mungkin visualnya tenaganya, ketegasannya, cuma itu. Tapi kalau perempuan itu bisa banyak banget yang diambil atau yang di kulit. Mungkin cuma itu aja yang bisa dijelasin, nanti lebih banyaknya kita sharing aja atau diskusi aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Iqbal atas penyampaiannya yang kecil, tapi kita jadi punya wawasan baru ya. Kalau ternyata seni itu gak sesempit itu, bahkan luas ya. Mungkin kalau misalnya kalian udah langsung pengen nanya nih kepada Mas Iqbal, pengen langsung aja ada yang pengen tanya 3 orang untuk satu sesi. Boleh Mas? 1 dari mana? Siapa namanya? Dari Yayan Metro. Farid. Mungkin Mas Farid dari Yayan Metro. Oke Mas. Boleh langsung aja Mas diberikan pertanyaannya. Boleh. Mic-nya cik. Ini boxnya udah ada di sini Pak. Pak Dharma masih nanya juga ya. Jadi pertanyaannya yang pertama, sekolah penggerak perempuan ataupun ya itu tadi kan menekankan kepada kesetaraan gender. Nah itu tadi otomatis mengarah kepada mengarah kepada keidealismean perempuan. Jadi potensi-potensi yang ada di perempuan itu harus ditonjolkan agar menutupi seperti tindakan kekerasan dalam perempuan ataupun kekerasan dalam anak. Nah, apakah itu berpengaruh Bu terhadap di sistem keluarga? Karena melihat tingkat perceraian yang ada di Indonesia itu sekitar 4.000 sekian. Apakah itu berpengaruh terhadap kegiatan kesetaraan gender? Apakah lebih baik
informasi tentang hukum ataupun hal-hal yang tidak boleh terkait tindakan seperti itu. Itu yang pertanyaan saya pertama. Yang kedua Mas terkait seni. Terkait seni itu tadi, bagaimana sih cara kita menciptakan sebuah seni yang dimana sebuah desa itu tidak ada ciri khas ataupun tidak ada peninggalan sejarahnya. Bagaimana cara kita menciptakan hal itu? Karena kita belajar di sini, otomatis penerapannya harus ada. Mungkin itu saja. Terima kasih. Sekian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertanyaan kedua ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin dari Mas Motor ya. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri, nama aku Vera Nirawati, biasa dipanggil Vera. Izin bertanya kepada Ibu Dita. Di sini pertanyaanku juga ada dua. Pertama buat Ibu Dita sama Ibu Hani. Ibu Dita sendiri itu seperti apa sih Bu pemberdayaan itu bisa dikatakan sukses? Lalu kepada Ibu Hani izin bertanya, bagaimana jika rekomendasi perempuan lingkungan kerja yang mendukung itu tidak sepenuhnya terpenuhi? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada sebelahnya boleh? Malu mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Karina Wulandari, saya sebagai mahasiswa Universitas Lampung dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Saya ingin bertanya kepada Ibu Dwi dan Ibu Hanika. Pertanyaan saya yang pertama yaitu bagaimana cara kita sebagai remaja menanggapi diskriminasi gender di lingkungan kita. Untuk pertanyaan yang kedua, saya ingin bertanya Bu, bagaimana cara menyikapi atau menghadapi jika suatu saat mendapatkan suami yang tidak dapat menerima kita untuk menjadi perempuan karir, padahal kita